Baik, hari ini kita akan membahas tentang persiapan haji tahun 2024. Alhamdulillah, haji tahun 2023 sudah selesai dilaksanakan. Terakhir tanggal 3 Agustus itu informasinya jamaah kloter kedua, jamaah haji Indonesia sudah kembali ke daerah masing-masing, sudah kembali ke tanah air dan kembali ke daerah masing-masing. Nah, kita tahu bahwa tahun 2023 ini itu kuotanya kuota penuh, kuota full ya. Dan kita tahu juga, Masya Allah, itu daerah Mina, Arafah, Masya Allah penuh sekali. Penuh sekali, apalagi ini kuota full setelah COVID. Setelah COVID dulu sempat diadakan haji tahun 2022, tapi itu kuotanya tidak full. Kemudian tahun 2023 ini, itu perdana kuotanya full. Bahkan yang berhaji tahun ini itu bukan hanya yang punya kuota saja, tapi yang tidak punya kuota juga berhaji pada tahun ini. Baik itu entah dia berangkat pakai haji furoda, atau dia berangkat pakai yang visa non-haji seperti visa ziarah, visa kerja, dan visa-visa lainnya, itu semuanya numpuk di Arafah dan di Mina untuk melontar jumroh. Nah, sehingga kuotanya kuota full, Masya Allah ya. Haji tahun ini itu banyak ceritanya, baik cerita suka ataupun duka, tapi apapun itu, alhamdulillah yang sudah berhaji pada tahun ini patut disyukuri. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa berhaji pada tahun ini. Nah, kita sebelum saya melangkah ke persiapan haji tahun 2024, perlu saya ingatkan kembali, bukan ingatkan, perlu saya review kembali haji tahun 2023 ini, bahwa tahun 2023 ini pemerintahan Saudi itu menunjuk ada 6 perusahaan yang disebut dengan syarikah. Itu mereka yang bertugas melayani para jemaah haji selama di masyairnya, baik di Arafah, Mina, dan Musdalifah. Nah, kalau Indonesia itu, jadi di antara 6 perusahaan itu boleh bebas memilih ya, negara manapun atau perusahaan manapun bebas kita memilih kita mau di syarikah apa. Ada di syarikah Masyarik, ada di syarikah Duyuful Bait, dan ada 4 syarikah lainnya gitu. Jadi di antara 6 syarikah ini, negara mana aja siapapun boleh memilih mereka mau menggunakan jasa perusahaan apa. Nah, Indonesia kita tahu itu ada 2 syarikah yang dipakai. Ada yang menggunakan Masyarik, ada yang menggunakan Duyuful Bait. Kalau Duyuful Bait ini kemarin haji khusus yang menggunakan jasa dari Duyuful Bait. Nah, jadi itulah kenapa kemarin ketika ada tragedi di Musdalifah kemarin, pemerintah Indonesia itu protes kepada Masyarik selaku perusahaan yang bertugas melayani kita selama di Arafah, Mina, dan Musdalifah. Nah, kan ada beritanya itu ketika ada jamaah lama diangkut dari Musdalifah ke Mina, sehingga sampai siang dengan teriknya, panas teriknya sedemikian rupa gitu kan, sehingga banyak jamaah yang ya nggak ada air, nggak ada minum gitu kan. Banyak jamaah terlantar lah di Musdalifah, sehingga pemerintah Indonesia waktu itu protes kepada Masyarik. Nah, tahun depan informasinya pemerintahan Saudi itu akan menambah lagi nih, ada beberapa perusahaan gitu yang bertugas melayani kita selama di Arafah, Mina, dan Musdalifah. Nah, ini tergantung, dan kita bebas gitu mau milih syarikah apa, kita mau dilayani oleh syarikah apa gitu. Itu kita bebas memilih. Dan tahun 2024, kenapa proses haji itu persiapannya harus disiapkan dari jauh-jauh hari? Itu karena pemerintahan Saudi itu akan menerapkan sistem first come, first pay, first serve. Itu artinya yang duluan daftar, yang duluan bayar, yang duluan dapat. Artinya itu nanti tenda-tenda yang ada di Mina itu udah nggak ada lagi tuh. Ini daerah ini tendanya Indonesia, ini daerah ini tendanya Malaysia, ini daerah ini tendanya Amerika. Nggak ada seperti itu. Jadi besok itu siapa yang duluan daftar, siapa yang duluan bayar, bisa milih, dia bebas milih nih, mau di mana gitu. Dia mau di sini, ya bebas milih di sini. Dia mau ini di depan, di depan. Kalau sekarang kan enggak.
Sekarang itu ya Indonesia di situ aja terus, Malaysia di situ aja. Ini tendanya ini tendanya negara ini. Nah, besok enggak. Jadi besok siapa yang duluan daftar, siapa yang duluan bayar, dia yang dapat di situ. Dan akan ada beberapa perusahaan yang melayani jamaah haji selama nanti di Arafah, Mina, dan Musdalifah. Nah, itu tergantung nanti pemerintah Indonesia apakah akan masih memakai masyarik atau berganti ke perusahaan lain. Kan kalau masyarik sudah jelas kemarin kan ada semacam kasus lah di daerah Musdalifah gitu kan. Apakah nanti masih memakai jasa dari masyarik lagi atau beralih ke perusahaan lain gitu. Itu nanti ya tergantung nanti pemerintahan kita rapat dengan DPR gitu kan, mau pakai apa lagi kita nanti di sana. Nah, kemudian haji tahun 2004 persiapannya itu akan dipercepat. Tanggal 16 September besok ini itu akan diadakan rapat persiapan, kemudian pembukaan e-hajj. Jadi itu e-hajj untuk input data jamaah haji, kemudian akan diumumkan juga itu tanggal 16 September besok perusahaan yang mendapatkan izin. Nah, perusahaan yang mendapatkan izin itu pengumuman daftar perusahaan yang mendapatkan izin itu akan diumumkan. Perusahaan mana aja yang bisa kita pakai untuk melayani kita selama di Arafah, Mina, dan Musdalifah nanti. Kemudian pembukaan kontrak penerbangan dan aktivasi rekening di e-hajj. Jadi itu tanggal 16 itu user e-hajj untuk menginput data jamaah haji untuk proses visanya itu sudah mulai dilakukan. Nah, artinya tanggal 6 bulan September besok itu sebenarnya sudah ada sebenarnya itu sudah bisa seharusnya pemerintah Indonesia itu sudah menyampaikan siapa saja yang berhak melunasi dan kapan waktu pelunasannya gitu. Karena tanggal 16 September itu kalau user e-hajj sudah ada, berarti kan Indonesia harus gerak cepat. Harus segera diumumkan itu jamaah yang berhak melunasin siapa, waktu pelunasannya kapan gitu. Dan pelunasannya juga harus segera. Kemudian bulan November itu penyelesaian rapat-rapat persiapan dan paket pelayanan. Jadi bulan November nanti itu akan ketahuan itu harga haji tahun ini berapa begitu kan, terus paket pelayanannya seperti apa. Nah, apakah nanti harga ini harga hajinya naik atau tidak, yaitu nanti kita tunggu saja di bulan November. Kemudian tanggal 8 Januari itu akan ada pameran pelayanan haji dan umrah, dan tanggal 24 Februari itu Indonesia itu sudah harus menyelesaikan semua kontrak akomodasi dan layanan masyairnya. Jadi semua kontrak akomodasi yang dipakai nanti selama di Arab Saudi untuk berhaji itu sudah harus selesai. Kemudian tanggal 1 Maret itu proses visa sudah mulai terbit, dan akhir April tanggal 29 April itu sudah penutupan e-hajj dan penerbitan visa. Jadi setelah tanggal 29 April itu tidak ada lagi proses visa-visaan gitu. Nah, kalau dulu orang 2 hari sebelum terbang itu masih bisa proses visa. Tahun 2023 ini masih bisa seperti itu. Tapi tahun 2024 enggak. Bulan April itu seluruh proses visa sudah ditutup, dan yang lebih poinnya sebenarnya pada haji tahun 2024 ini yang lebih harus diperhatikan untuk haji tahun ini sebenarnya itu masalah siapa yang duluan daftar, siapa yang duluan bayar, dia yang akan mendapat tempat nanti di masyair. Itu sebenarnya poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita selaku penyelenggara ibadah haji. Nah, karena kan kalau sistemnya seperti itu berarti itu kan tidak ada lagi ini tempat Indonesia kan selalu di belakang itu dekat Mina Jadid lah di sana kan, dekat-dekat daerah Musdalifah itu tendanya itu yang ngelewatin beberapa terowongan gitu. Artinya kalau pemerintah kita Indonesia siap bayar duluan, siap daftar, siap bayar duluan, itu nggak menutup kemungkinan kita bisa dapat tenda yang agak di depan gitu. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita seluruh komponen
yang bergerak di bidang haji ini, yang melayani para jamaah haji mulai dari pemerintahan kita sampai nanti orang-orang yang akan berangkat haji ini. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti haji tahun 2024 ini bisa diselenggarakan dengan lancar, dengan baik, dan dengan sukses. Nah, tentunya jamaah-jamaah yang berangkat bisa merasa nyaman dalam beribadah dan kembali ke tanah air itu mendapat pahala haji yang mabrur. Nah, informasinya juga tahun depan pemerintah Indonesia akan berusaha menambah porsi petugas gitu. Akan berusaha menambah porsi petugas sehingga jamaah-jamaah yang berangkat ini akan lebih terlayani lagi. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.